Oh. Jangan ada apa-apa ya, Sal. Para keturunan terakhirnya tahu Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita ini berada di satu kampung, ini namanya Kampung Pomo. Kalau Pomo ini salah satu desa di Pulau Samosir. Pulau Samosir di posisinya di Kediri dan wilayah Kuta Narkoba. Jadi pada zaman dahulu orang Batak itu setiap marga itu mempunyai kampung tersendiri dan mempunyai wilayah kerajaan tersendiri. Marga Sidabutar Pomo inilah kampungnya dan sinilah wilayah kerajaannya. Jadi inilah makam Raja Sidabutar, inilah nenek moyang kami pertama menginjakkan kaki di Pomo ini, sekaligus memimpin kerajaan namanya Raja Ompus Soributu Sidabutar. Ompus itu kakek atau nenek, Soributu namanya Sidabutar itu marganya atau pamnya. Inilah makamnya, makamnya ini asli terbuat dari batu. Raja Sidabutar di semasa hidupnya belum ada agama, masih kepercayaan itu Parmalin. Jadi Parmalin ini sejenis agama lokal. Sebelum masuk pun agama ke Indonesia, kalau orang Batak sudah mempunyai kepercayaan Parmalin, percaya kepada Dewata mulai jadi Nabodor. Jadi Raja Sidabutar meninggal, jenazahnya tidak dimakamkan di dalam tanah, dimakamkan di dalam kotak batu seperti ini. Jadi posisi makam ini ada di atas tanah, di dalam makam ini ada persis seperti kota. Jadi itulah waktu Raja ini meninggal, jenazahnya itu sama sekali tidak ada kena ke tanah, ada untuk dimasukkan di dalam kotak batu seperti ini. Tapi waktu dimakamkan tidak pakai peti mati, cuma dibalut dengan kain los patah. Jadi kalau ini ada patung kecil, inilah cucu daripada raja ini. Orang Batak zaman dulu sudah tradisi menggendong anak atau cucu, bukan dibikin di depan atau di belakang, melainkan dibikin di pundak. Dengan artinya harapan orang Batak haruslah lebih tinggi generasinya dari kedua orang tuanya sendiri. Yang salah satu contoh, kalau orang tuanya cuma bisa pendidikan SD atau SMP, orang tua bercita-cita anaknya harus bisa pendidikan SMA, sarjana selanjutnya, sampai setinggi-tingginya. Itulah artinya dibikin di pundaknya atau dengan bahasa daerahnya dibuat. Jadi diperhitungkan Raja Desa sudah meninggal, sudah ada kurang lebih sekitar 460 tahun. 460 tahun sehingga belum ada kamera, masih main pahat, main ukir. Kira-kira seperti inilah wajah daripada raja semasa hidupnya. Sesudah raja pertama meninggal, kerajaannya digantikan raja kedua. Inilah makam dan raja kedua. Nama dan raja kedua namanya Raja Ujung Barita atau gelar panggilannya Ompun dari Batu Sidabutar. Raja kedua di sini ada kita melihat mempunyai rambut panjang. Raja ini dulu semasa hidupnya mempunyai ilmu atau kekuatan ada pada rambutnya. Jadi raja ini punya rambut tidak boleh dipotong. Apabila rambutnya dipotong, ilmu yang dia miliki bisa hilang. Samalah ceritanya seperti cerita Samson. Ilmu atau kekuatannya ada pada rambutnya. Oke Bapak Ibu, di sini ada kita melihat ada patung laki-laki, inilah panglima perang dan raja ini. Namanya Muhammad Said, berasal dari Aceh. Jadi si Muhammad Said ini datang dulu ke jadi kalau ini ada patung tunangannya, ini nama dari tunangannya ini namanya Atik Balela Borusinaga. Inilah tunangannya. Atik Balela Borusinaga. Jadi si Atik Balela ini ceritanya dulu termasuklah gadis cantik dulu di wilayah Pulau Samosir ini. Jadi itulah karena kecantikan dari si Atik Balela, banyak pemuda-pemuda lain berebut ingin mau bertunangan sama dia. Tapi pada waktu itu nasib baik jatuh ke tangan raja ini. Raja Sidabutar lah yang bisa tunangan sama si Atik Balela ini. Mereka ada tunangan kurang lebih 10 tahun. Tapi itulah Bapak Ibu, sudah pun mereka tunangan 10 tahun, mungkin mereka tidak jodoh. Kenapa mereka tidak jodoh? Pasti baru pernikahannya, rupanya di antara undangan yang sudah kumpul semua, ada yang membuat sejenis guna-guna itu namanya normasi junde. Jadi tujuan daripada normasi junde itu membuat
Pikiran seseorang anak gadis itu lupa ingatan dia tidak ingat dengan janjinya. Itulah karena pengaruh daripada norma si Jude, akhirnya gadis malam ini gila. Dia lari dari toko ini tanpa permisi sama siapapun. Kami juga masyarakat yang ada di kampung ini tidak mengetahui di mana ini ribanya si Anting Malela, apa dia masih hidup, apa dia sudah meninggal. Ada pun ditempelkan patung sebagai patung kenangan, karena raja ini benar-benar sayang sama tunangannya, ditempelkanlah patung ini sebagai patung kenangan. Lama kelamaan raja ini dibujuk oleh keluarga, akhirnya mau juga menikah sama perempuan lain namanya Onun Borusamose. Jadi raja ini juga tua dan meninggal, sama juga jenazahnya dimasukkan di dalam kotak batu ini. Oke Bapak Ibu, dalam makam-makam sudah pakai tanda salib. Semua keturunan dari Raja Sidahutar yang sudah menganut agama Kristen. Jadi waktu meninggalnya tidak lagi dimakamkan dalam batu seperti ini, sudah dimakamkan dalam tanah. Ada kepercayaan orang Batak yang sudah Kristen. Setiap seseorang itu berasal dari tanah harus kembali ke tanah. Jadi kalau ini ada makam-makam kecil, ini bukan makam anak-anak, ini adalah makam serdadu atau tentara-tentara daripada Raja Sidahutar dulu yang meninggal pada waktu peperangan. Jadi makanya kelihatan kecil-kecil, tinggal tulang atau kerangka yang dimasukkan ke dalam. Inilah artinya di orang Batak mengokal holi atau menaikkan kerangka. Oke Bapak Ibu, kita beralih di tiang kapura itu ada dua filosofi orang Batak. Di atas itu ada simbol cicak, di bawah itu ada payudara, itu juga ada punya arti. Kalau cicak itu bagi orang Batak sebagai lambang persahabatan. Karena cicak di mana tempat ada di kota, di desa, di masjid, di gereja, di mana saja pun ada cicak. Seperti itulah keinginan orang Batak zaman dulu. Kemanapun keturunannya itu kalau mau pergi merantau harus bisa hidup seperti cicak. Bisa menyesuaikan lingkungan, menyesuaikan diri, mau di mana dia tinggal, mau kawin sama siapa, mau agama mana, yang penting jangan ada unsur paksaan, harus mau sama mau dan saling mencintai. Itu kalau payudara itu orang Batak sebagai lambang kesuburan atau lambang kekayaan. Orang Batak zaman dulu ingin mempunyai anak sebanyak-banyaknya, banyak anak, banyak rezeki. Bukan seperti sekarang banyak anak, banyak resiko atau utang. Makanya di setiap pesta pernikahan orang Batak zaman dulu selalu ada pepatah orang Batak mengatakan, marara 10 itu marboru 1 mudahan seorang ibu bisa melahirkan anak laki-laki 17 dan anak perempuan 16, semuanya juga jadi 33. Tapi jujur terus terang, siapapun orang Batak tidak ada sanggup melahirkan anak sebanyak 33, itu sekedar perumpamaan atau bermohon kepada Maha Kuasa. Kebetulan akan dapat 3 di orang Batak, angka keberuntungan. Jadi di situ ada tetap berempat, ada juga punya arti. Yang pertama itu menunjukkan lambang kesuburan, yang kedua kesucian, yang ketiga keramatamahan, yang keempat itu SSA, SSA artinya setia sampai akhir. Kalau cicak menuju ke payudara artinya sejauh-jauh orang Batak zaman dulu merantau dia tidak akan bisa lupa sama ibunya karena dia dibesarkan oleh aset tawar susu daripada ibunya. Kalau ada yang lupa sama ibunya, itu sudah anak durhaka atau si maling kunda. Oke, yang terakhir situ ada ornamen Batak, ada ukiran Batak itu terdiri dari 3 warna, putih, merah, hitam. Itulah melambangkan kalau orang Batak itu percaya kalau dunia itu dunia ini ada terbagi 3. Warna putih itu menunjukkan dunia atas, dunia surga, dunia bersih, dunia abadi. Warna merah itu dunia kehidupan atau dunia tengah. Kita sekarang menginjakkan kaki di warna merah. Warna hitam itu dunia kematian, dunia gelap, dunia bawah tanah. Itulah dia 3 warna atau 3 dunia. Oke, itulah sejarah singkat makam raja ini. Mungkin ada mau tanya, silakan. Jadi itu mungkin yang bendera yang kita lihat merah putih Di hitam Tatea bulan. di Tatea bulan, Iya. kadang udah kaitan lain semuanya. Sarupa di sudi, saya ada di sian oputasi julu-julu tuh. Lima arti niya warna nih. Nang udah arti dalian datuli. Tahu kalau dalian datulu beda dong kalau dalian datulu. Sobamar hula-hula, mana martong atu. Dangi warna nih tong dang. Jadi lebang niya ha. Lebang niya dalian. Dalian datuli. Ima bolo ihita alak bata sebagai hita bolong aboy tatiyop manang tay kuti istilahnya. So dia letak di dalian datuli, sobamar hula-hula, jadi bolo hita tong alak bata da. Itu bagian do hita martulang. Sabula lagi pas-pasuli tulang na baunang unang sekali pelok matulang tay mardosa hita. Ang hita unang mardosa ko mana. Aku pikir doi lambang ni dalian datuli. Na tulwar na. Simbol di 3 warna din. Warna dasar ini halak bata. Jadi kalau sipul ni dalian datulang ako lah, kalau kata-kata loh. Itu perbuatan dotong. Gimana ada na sobama hula-hula,
Mana mardong itu dua borni. Apa ngapa ya? Gajinya lagi dah. Kalau tak kalau saya dari masa sonari berbuatnya secara penuh. Suami istri sini pemahaman di Mesir, di Mumi, di Indonesia, di Balsam gitu. Jadi sebelum raja ini meninggal, kalau ini makam sudah tersedia. Soalnya tidak bisa kan buru-buru untuk memahat itu batu, tidak. Masih ada sembahyangnya di sini tuh, Lang? Kerangkanya maksudnya? Sembahyang. Oh, masih. Ya setiap hari-hari pasca apa gitu. Jadi biasanya di sini yang mau ziarah tapi jangan bercabang ikhlas, yang susah dapat anak, susah dapat jodoh silakan. Nah, Kalau ada udah kayak no. kan? Yang tadi dari Aceh kata Amang kayak macam kepotong tadi. Ini ise. Ini Panglima nih. Aceh panglima perangnya. Panglima perang lah. Jadi kan. Jadi on panglima perang na do. Oh loh, jadi kalak batakon. Jadi ini kisahnya ini dulu. Beliau ini datang dulu apa ke kampung ini boleh dikatakan ya nyasar juga kedatangannya ke sini, tidak tahu mau kemana dia gitu. Ketemu raja, arung ilmu dari umat. Dan mari ilmu depan mana pada waktu itu. Jadi datang Raja Sidabutar, ada istilahnya adalah masyarakat mengetahui di sana ada orang nyasar seperti itu. Oh. Ya, akhirnya dibawa ke hadapan raja, ditanya bagaimana kok bisa kau sampai datang ke sini tapi nggak ada keluarga. Ya memang itulah, saya nggak tahu, memang saya jalan dari Aceh, nggak tahu mau di mana saya ada lihat kampung saya singgah di situ. Jadi istilahnya saya diminta tolong lah karena kelaparan, dikasih makan, dikasih minum, kira-kira seperti itu. Dulu kan masih jarang-jarang, jadi raja itu senang semakin banyak dia punya anggota atau istilahnya masyarakat semakin senang. Akhirnya ditanya Raja Sidabutar mau tinggal di kampung ini. Dia sangat mau raja kalau saya boleh tinggal di kampung, saya sangat berterima kasih. Jadi keturunannya, keturunannya seorang betul cerita anak on. Akhirnya tokan dah dulu orang dua kamu ini raja belajar ilmu kebatinan. Ternyata si Muhammad saya sangat tanggap dia di mana tong pada ajaran raja, di mana jago menghitung. Jadi akhirnya Raja Sidabutar badakala ada kamu benok kupang panglima perakku dah, kamu pedang pola keberatan di sini. Memang gimana udah lebih tangkap sudah arahan-arahku, ajar-ajaranku. Ya memang dia lebih pantas dia akan menjadi panglima perang. Jadi dia akan mau menjadi panglima perang. Dia kayak mana? Mau berusaha. Di mana dah ngolong? Enggak. Sidabutar itu. Ini si Muhammad saya begini. Si Muhammad saya ini kebetulan juga dia datang dari Aceh, nyasar ke sini. Memang dia sudah ada meninggalkan keluarga di sana. Jadi si Muhammad saya memang ditawarin raja dulu, kalau mau kawin silakan aja, biar berumah tangga di sini. Saya tidak mau, apapun dibilang raja saya tidak mau karena saya sudah ada meninggalkan keluarga di Aceh. Raja sendiri sudah seorang penguasa, cuma punya istri satu. Jadi saya tidak sanggup mau menikah lagi di sini ya gitu. Jadi kalau Raja Sidabutar tong saya ada istri tong saya. Ima buru hotel. Ipela di pasar. Buru arte ya? Buru Samosir. Samosir. Sinaga. Ai peturaku kuburu sinaga do alai bae soni orang nang marlok kaporo aga be ona dor masih juga do buru sinaga. Jadi mati menganut agama Parmalin masih. Parmalin, iya. Tapi kalau ini dulu si Muhammad saya sudah muslim. Enggak menyebarkan agama dia. Ya memang dia coba, tapi mungkin lebih kuat. Ya istilahnya dia nggak begitu berani. Berambisi untuk menyebarkan kalian. Ya tidak berambisi, tapi selalu dia apakan. Tapi Tidak berani ya. Kebetulan ini mau dia betah tinggal bersama Raja Sidabutar karena boleh dikatakan kalau kita orang Batak zaman dulu yang masih pernah itu apa yang diharapkan umat kita muslim diharapkan orang Batak zaman dulu. Maaf kata seperti makan B2, B1 itu tidak boleh dulu dimakan masih ya. Enggak boleh. Jadi Permalim ya. Iya, agama mel udah ya, jadi sonari pe dupe turun agama. Enggak dimakan juga. Kaki dua, kaki empat semua dibabat orang Batak ya, terkecuali kaki meja. Parlau, dia ngomong sana kiri. Jadi itu gambar. Jadi si Jujung sawak ya doro bersinagana tuh. Nah, nama alam atau kemana Itu gorga itu gambar apa itu? Oh, di simbol jaga dopak, penangkal bala mas istilahnya. Gambar apa itu? Ya itulah jaga dopak. Gajah dopak. Jaga dopak dong. Orang gajah dopak. Jaga dopak. Non, Bang, Pinok parna na to. Pinoparna. Batu do pedang bete.
ngasimin nih. Asimin nate. Nga masuk agama iso nate. Tambah juga apa ketuk dua mangga do. Alau dua daun babatu nasau mana pas Adong. adong. Pada saat ini. Oh lo, pikir mabai non batu na ubal ka dapat. Oh.